Halo semua, kembali lagi dengan saya dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara sedikit tentang satu topik yang dimana saya dan teman-teman yang ada di Papua dalam minggu ini belajar bersama-sama tentang topik yang sama. Saya ingin berbicara tentang topik pembenaran dari Allah. Nah, memang dalam beberapa minggu terakhir dalam video singkat saya sudah membahas tentang pribadi Kristus dan apa yang dia lakukan serta keselamatan yang ia tawarkan kepada dunia ini, kepada kita semua. Dan kali ini mari bersama saya ingin berbicara sedikit tentang hasil dari keselamatan yang Yesus tawarkan kepada kita semua. Salah satunya adalah pembenaran dari Allah. Nah, berbicara tentang pembenaran sendiri adalah tindakan Allah di mana dia mendeklarasikan seseorang yang beriman kepada dia benar di hadapannya. Jadi sekali lagi bahwa pembenaran adalah deklarasi dari Allah tentang seseorang tentang seseorang yang beriman kepada dia, dan di hadapan Tuhan Allah mendeklarasikan bahwa orang tersebut benar. Nah, pada kenyataannya memang sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada satu orang pun atau pribadi pun yang benar selain Allah. Tetapi seperti yang saya sudah sampaikan dalam video sebelumnya, bahwa Allah yang berinisiatif untuk memulai segala sesuatu untuk bisa kembali membangun hubungan dengan manusia ciptaannya. Dan lewat keselamatan yang dia tawarkan, salah satunya membawa dampak bahwa setiap orang yang percaya kepada dia dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah, ini apa yang dimaksud dengan pembenarannya seperti itu. Dan memang berbicara pembenaran kali ini, saya ingin baca satu bagian firman Tuhan untuk jadi dasar pembahasan saya kali ini, yaitu terdapat dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Saya ingin baca untuk kita semua. Sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bagian firman Tuhan ini jelas siapa yang mengerjakan keselamatan, yang memberi pembenaran kepada manusia, dan apa yang manusia lakukan untuk mendapatkan atau bisa memiliki pembenaran dari Allah. Memang tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa manusia lakukan untuk dapat memiliki pembenaran tersebut dari Allah. Dan memang pembenaran itu pun sebenarnya tidak layak untuk kita miliki atau umat manusia miliki, karena seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa kenyataannya tidak ada satu orang pun yang benar sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi pembenaran itu sendiri diberikan oleh Allah karena iman kita kepada Dia. Dan Allah bukan melihat kita, tetapi sebenarnya Allah melihat pekerjaan Kristus di kayu salib, yang dengan begitu kita semua diselamatkan dan memperoleh pembenaran. Nah, ini dampak dari keselamatan yang Yesus tawarkan. Yang jelas kita memperoleh pengampunan dosa, tetapi juga kita dibenarkan oleh Allah. Sebagaimana sekarang Allah melihat kita, orang yang beriman kepada Dia lewat Kristus. Jadi Kristus adalah pribadi yang seperti yang saya sudah jelaskan dalam beberapa video sebelumnya, bahwa Yesus adalah pribadi yang sempurna di hadapan Allah, tetapi juga Yesus adalah pribadi yang benar di hadapan Allah. Dan oleh karena kebenarannya, apa yang Dia sudah kerjakan di kayu salib untuk menyelamatkan kita, pembenaran itu juga yang berdampak kepada kita ketika Allah melihat kita sekarang. Setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Dan
memang luar biasa apa yang Tuhan sudah lakukan. Ini bukan pekerjaan kita, bahkan kita memang sebenarnya tidak layak untuk menerima pembenaran dari Allah. Tetapi sekali lagi semuanya ini inisiatif dan kerjanya Allah. Memang manusia perlu untuk merespon pembenaran atau keselamatan yang Yesus sudah kerjakan, dan hasilnya kita dibenarkan oleh Allah. Nah, kapan pembenaran itu terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya? Jawabannya adalah pembenaran itu terjadi ketika orang atau seseorang itu percaya atau menaruh imannya kepada Kristus. Itu adalah saat di mana orang itu dibenarkan oleh Allah. Dan salah satu hal yang luar biasa menarik, karena hasil dari pembenaran itu sendiri berdampak sangat luar biasa untuk kehidupan seorang yang percaya. Dia bukan hanya diampuni dosanya sekali lagi, tetapi juga dia dibawa kepada komunitas, atau ya bisa dibilang dia dijadikan keluarga oleh Allah. Dia dijadikan salah satu anggota keluarga oleh Allah. Dan luar biasa karena setelah orang beriman kepada Allah, dia jadi anak Allah. Dia menjadi bagian dari keluarganya Allah. Dan sebagai anggota keluarganya Allah, seorang yang beriman kepada Tuhan, yang menaruh imannya kepada Allah, menaruh percayanya kepada Allah lewat pengorbanan Yesus Kristus, seorang tersebut pasti akan merasakan sukacita dan berkat yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan setiap orang yang merespon keselamatan itu, setiap orang yang beriman kepada Allah. Tetapi juga di satu sisi yang lain, setiap anggota keluarganya Allah pasti akan turut merasakan setiap hal-hal penderitaan di dalam dunia ini. Tetapi satu hal yang perlu diingat, bahwa penderitaan kita di dalam dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan nanti berikan ketika kita ada di surga nanti. Dan ini menjadi salah satu motivasi yang baru untuk kita, atau untuk saya secara pribadi, melihat terus kepada Allah. Karena apa yang saya alami di dalam dunia ini, sukacita, setiap berkat Tuhan, tetapi juga penderitaan yang saya alami, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan untuk saya dan kita semua yang percaya kepada Tuhan. Nah, jadi ini topik yang luar biasa untuk bisa membangun iman kita lebih dekat lagi, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin erat hubungan kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan so today I just explain and talk about justification and adoption. So justification is a declaration by God for those who believe in Him, that the person who believe in Him is a righteous person. It's not because the person do something to earn it, or even we did not deserve it, but because what God has done for us through Jesus Christ, through the salvation that He gave us, and when we respond it, then God responds back. He gave us a legal act to declare us as a righteous. He saw us through Jesus as the righteous one that worked for the salvation that we responded. And when we become believers, we respond to the
uh, what Jesus did, what Jesus has done for us through the salvation, uh, at that moment we are justified, we become righteousness. God saw us through Jesus, the person that the righteous one. Not so God not see us directly, but God see us through Jesus, the righteous one. And when we respond in faith, that God, if we respond in faith about the salvation, God bring us to become a member of His family. We become a children of God, and the important thing is we can call Him Father. It is a wonderful relationship between us and God, and those for the believers. And as a children of God, we will have a joy, and also we will have a blessing from God. Also sufferings, but all of that is not it's not worth it with the glory that God prepared for us when we go to the heaven. So this is what I explained, and I hope this will be a blessing for all of us. Thank you.